وتقصيرك فيما طلب منك وهو العمل الذي تتوصل به عادة إلى مولاك من أذكار وصلوات وغير ذلك من أنواع الطاعة دليل على التماس البصيرة منك والشيء المطلوب من العبد هو العمل الذي يتوصل به إلى سعادة الآخرة والقرب من الله من عبادة وطاعة. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita umur serta badan yang sehat, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pemurah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kamis yang telah lalu, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sangat luar biasa di dalam mencari rezeki, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, dan dia itu kadang bersungguh-sungguh memperhatikan tentang sesuatu yang dituntut oleh Allah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka yang demikian itu Sidin menunjukkan atas kaburnya penglihatan mata hati engkau. Orang yang menomorsatukan harta dunia dan menomorduakan tuntutan Allah, apa yang diperintahkan Allah, nah itu ujar Sidin menunjukkan bukti bahwasanya seseorang itu kabur penglihatan mata hatinya. Dia lalai dengan perintah Allah, bersungguh-sungguh mencari harta dunia, bersangatan mencari harta dunia, sementara apa yang dituntut oleh Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dia lalai dan dia kurang memperhatikan atas tuntutan Allah itu. Kemudian ujar Sidin, wa taqsiruka fima tuiba minka, dan engkau lalai, engkau lupa pada sesuatu yang dituntut daripada diri engkau. Apa yang Allah tuntut daripada diri kita, wa huwal amalul ladzi tatawassalu bihi 'adatan ila maulaka, dan dia itu adalah amal ibadah yang menyampaikan dia amal itu dengan Allah pada kebiasaan. Amal ibadah itu kebiasaannya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuatu yang dituntut oleh Allah secara ringkas ibadah, dan ibadah ini sangat umum, macam-macam ibadah, dan ibadah itulah yang menyampaikan seseorang kepada Allah. Lalu ibadah ini dinomorduakan, nah itu menunjukkan kabur penglihatan mata hatinya. Semestinya ibadah itu dinomorsatukan. Harta dunia itu alat untuk beribadah, alat kita gunakan untuk beribadah. Jadi alat itu sesuka hati kita untuk mempermainkan alat tadi, memperbudak alat tadi, supaya alat tadi digunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan malah alat itu yang memperbudak kita, bukan malah harta dunia itu yang memperbudak kita, tetapi harta itu kita jadikan budak jalan berhampir kepada Allah. Min azkarin, daripada zikir-zikir. Ibadah itu bisa berupa zikir,
wa salawati, membaca salawat ibadah juga, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian banyak lagi min anwa'i ta'ati, daripada bermacam-macam perbuatan taat. Nah, orang yang beribadah dia lalai terhadap ibadah, lalu dia itu mementingkan harta dunia, itu adalah dalilun alam timasil wasirati minka, bukti yang menunjukkan atas kaburnya penglihatan mata hati engkau. Nah, itu menunjukkan mata hati kita ini kabur apabila kita sesuatu yang dituntut oleh Allah kadang kita perhatikan, sementara sesuatu yang dijamin oleh Allah kita sangat memperhatikan, kita sangat sungguh-sungguh. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, kenapa jadi kita berhemat benar mencari rezeki, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semestinya sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala itu jangan tapi kita sungguh-sungguhi benar, jangan tapi kita perhatikan benar. Yang diperhatikan adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila seperti itu kita mengutamakan harta dunia daripada sesuatu yang dituntut oleh Allah, itu adalah bukti bahwasanya mata hati kita ini kabur, kada tarang, banyak lalai, kada memperhatikan sesuatu yang dituntut oleh Allah. Padahal Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, ujar Allah, alladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan dia akan kamu, tsumma razaqakum, kemudian Allah memberi rezeki akan kamu. Allah yang memberi rezeki. Quran, Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang memberi rezeki akan kita. Kemudian pulang yumitukum, kita ini dimatikan oleh Allah. Setelah itu yuhyikum, dihidupkan pulang oleh Allah. Ya, sesudah kiamat dihidupkan. Di dunia ini kita dimatikan oleh Allah. Sesudah kiamat hanya dihidupkan. Diciptakan oleh Allah, hanya diberi rezeki oleh Allah. Nah, ini ayat yang menunjukkan dijamin rezeki kita. Kada akan mati kecuali rezeki habis. Selama rezeki kita masih ada, kada akan mati. Walaupun sebiji nasi makan, kada mati. Kenapa? Rezeki masih ada. Walaupun sedikit air makan sehari, minum sehari, rezekinya masih ada, kada jangan mati. Apabila habis rezekinya, innalillah. Nah, itu bang jawabannya sudah. Apabila habis rezeki, selesai. Selama rezeki itu masih ada, 10 tahun, 20 tahun, kada sing matian, sampai 120 umur kada sing matian. Kenapa? Rezeki sidin masih ada. Selama rezeki itu masih ada, maka orang itu akan tetap hidup di dalam dunia. Nah, jadi keyakinan kita di dalam hati bahwasanya rezeki itu jelas Allah yang memberi dan Allah yang menjamin. Itu yang sangat kita jangan memperhatikan. Nah, kita perhatikan ujar sidin, yaitu masalah sesuatu yang dituntut oleh Allah, yaitu ibadah kepada Allah. Nah, ibadah ini umum tadi. Nah, cuma ujar para ulama, inti daripada ibadah itu adalah 3. Intinya sudah kesimpulan, ibadah itu banyak. Tiap-tiap sesuatu kebaikan yang menghasilkan pahala, apapun itu kebaikan, ngarannya adalah ibadah. Senyum dengan kawan,
ibadah, mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibadah. Jadi ibadah ini ribuan macam-macamnya. Nah, cuma secara garis besar atau inti daripada ibadah itu 3 ujar para ulama. Yang pertama adalah taubat. Maka orang-orang yang beriman wajib dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaina-kaina, kaina aja. Nah, itu tanda-tanda orang celaka, iya kakaina terus. Itu tanda orang yang penghuni neraka. Memperlambat taubat pas mati. Kaina dulu. Aku hendak bersifat pemurah, kaina dulu. Mengkada programku selesai, kaina dulu. Nah, kaina pas mati dalam keadaan ditulis kikir. Kaina harus bertobat, kaina harus pemurah, kaina terus. Nah, jadi kaina itu adalah bisikan syaitan yang membisiki kita. Jangan kaina cuma kita akan merasa. Nah, dibisiki oleh syaitan di dalam hati kita sehingga terus menunda-nunda. Akhirnya mati, bertaubat kepada salah. Lalu jadilah dia itu penghuni daripada penghuni neraka. Nah, taubat ini sangat penting. Wajib tiap kita orang Islam bertaubat daripada segala dosa. Apalagi orang-orang yang ahli tasawuf itu apabila matahari itu hendak tinggalan atau sesudah isya itu menung solamanan menghisap diri apa nang digawi itu matan subuh sampai kamarian. Adakah menyambeti orang? Pun ada bertaubat. Tadi aku duduk di warung menyambeti orang, tapi alhamdulillah belum pulih ke rumah aku sudah mengucap astagfirullah. Ini menghibur orang tuh dia nangalih taubatnya adalah kita menggibah orang, menyambeti orang. Gibahan kita itu sampai lawan orang kita gibah. Itu kita harus datang ke rumah sini. Aku minta ampun lawan dia. Ulun tadi menyambeti pian kada pintar. Ulun menyambeti pian tadi kada pintar. Kegilaan ulun menyambeti pian. Apabila kabar itu sampai lawan orang yang kita gibah, wajib kita mendatangi lawan orang yang kita gibah tadi. Ulun tadi menyambeti pian kayak ini. Minta ampun naik ulun supaya di akhirat kaina kada ada masalah. Ada apa di sini? Ampun dihajar apa itu? Misalnya nih. Nah, kalau kita menghibah kawan, ulun misalnya berpandir lawan kawan, ulun menyambeti orang. Tapi ulun menyambeti orang ini kawan kada berkisah lawan orang yang disambeti tadi. Artinya kada sampai kisah gibah tadi lawan yang digibah. Nah, itu di antara ulama mengatakan cukup kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi ulun menghibah ulun kurang, ampuni ulun ya Allah. Selesai. Asal gibahan kita itu jangan sampai kata lima orang yang kita gibah. Apabila sampai nah ini nambah bahaya, kita kada minta ampun. Kita ini kada lepas daripada gibah, macam-macam ngarang hidup bergaul bermasyarakat. Cuma kita ada senjata astagfirullahaladzim. Ada yang mulai ke rumahnya ingat astagfirullahaladzim tadi menghibah orang. Ada juga yang seminggunya taubat. Orang-orang yang dicintai Allah, mereka itu sebelum sampai ke rumah sudah minta ampun apabila berbuat salah dan dosa. Astagfirullahaladzim tadi menyangkut orang. Ampuni ulun ya Allah. Nah, itu orang-orang yang luar biasa. Mereka itu apabila sudah matahari tenggelam, mereka itu menghisap diri mereka, menghitung-hitung berapa tadi amal ibadah tadi, berapa ribu la ilaha illallah, berapa ribu sahabat hari ini.
Semalam 1000, hari ini 500. Allah, astagfirullah ya Allah, ruginya urun hari ini 500-annya. Semalam 1000 kan apa jadi kurang. Nah, minta ampun, hisab diri, ibadah kurang. Nah, itulah kelakuan keadaan orang-orang yang mencintai Allah. Mereka selalu menghisab diri mereka, lalu mereka itu bertobat kepada Allah. Nah, kita alhamdulillah sesudah sembahyang bertobat. Sebelum berbuka amin rajin astagfirullah wal mu'minin wal mu'minat. Tapi ada 6 astagfirullahnya itu 6 luar biasa. Ada di dalam diri dan dosa umur. Nah, itu dibaca seluruh dosa macam-macamnya, minta ampun. Nah, jadi taubat ini hukumnya adalah wajib. Tiap-tiap kita orang yang beriman wajib terima. Nah, itu yang pertama, yang sangat kita itu perhatikan benar. Kenapa? Karena apabila kita mati kada bertaubat, tak alam kita akan ditanya karena sekecil apapun kita berisi kesalahan, ada terhentinya karena wa iman di padang mahsyar karena terhenti 1000 tahun atau 10.000 tahun terhenti di sana. Itu gara-gara kita ada bermasalah waktu hidup di dalam dunia. Jadi dosa-dosa apa aja yang dikatakan kalau berarti ada dosa-dosa, lalu astagfirullahaladzim. Makanya orang yang beruntung yaitu orang yang memandang dosanya di hadapan. Apa artinya? Dia selalu akan ingat dosa-dosanya. Dia selalu ingat terhadap kejahatannya. Diandang di hadapan kejahatan itu. Ingat lalu minta ampun. Ingat lalu merasa hina. Lalu kebaikan itu diandang ke belakang supaya jangan kelihatan. Artinya apa? Kebaikan itu jangan diingat-ingat. Itu orang yang beruntung. Banyak keisi kebaikan, tetapi inya kadang mengingat-ingat. Arti kadang mengingat-ingat, kadang menguya-nguya. Itu arti kadang mengingat-ingat. Yang duduk di warung misalnya menguya, berarti Masjid Al-Wusta tunang menyumpang atapnya itu sedemikian misalnya. Karena duduk di mana-mana pulang kisah pulang. Sekolahan dulu caranya kata aku untuk waktu itu beritaan aku mengisahkan kebaikan. Malam tadi aku sembahyang tahajud bertengah malam. Nah, mengisahkan kebaikan mengenai itu mengingat-ingat kebaikan, mengisah-isahkan kebaikan, mengingat seorang anak, ditambah lagi mengisahkan. Jadi kebaikan itu diandang ke belakang supaya jangan dikisah-kisahkan, supaya jangan diingat-ingat. Nah, itu orang yang untung. Kebalikannya orang yang celaka, kejahatan diandang ke belakang, kada diingat-ingat. Kebaikan diandang di hadapan, diingat-ingat terus. Nah, itu jangan orang celaka. Jadi para ulama, yang bagus itu adalah menceritakan kebaikan orang yang sudah mati. Nah, itu bagus banget. Ada orang meninggal dunia, nah apa yang ada kebaikannya kisahkan. Sekecil-kecil kebaikannya kisahkan. Apabila ada kejahatannya jangan dikisahkan. Misalnya si Dintu sudah meninggal misalnya, si Dintu berhari ke ini, si Dintu berhari suap ke ini. Nah, pada baik mengisahkan, jangan dikisahkan. Apabila kita mengisahkan kejahatan orang yang sudah mati, pas kada bujur berdosa kita.
kisahkan nih kan jujur sekalinya orang yang dalam kubur tadi inya selamat. Gimana ada kebaikannya sehingga ia itu diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan, tetapi kita mengisahkan kejahatannya, nah kita mendapat dosa. Jadi orang yang mati itu orang baik-baiknya hanya dikisahkan, nah jahatnya kan dosa, kecuali nyata-nyata jahatnya seperti Fir'aun. Nah itu ada apa dikisahkan, Raja Namrud. Nah itu jelas sudah orang kafir, orang yang jelas jahat kejahatannya, dan Allah sendiri pun sudah mencap di dalam Al-Quran mereka itu orang yang jahat. Nah kalau kita sesama kita ini kan tahu kita ada orang meninggal waktu di dunia ini atau berbuat dosa, tapi ada diisi kelebihannya. Nah orang kada tahu nang kelebihan itu sangat luar biasa dalam pandangan Allah. Bisa saja itu menyebabkan dosanya diampuni Allah. Lalu kita sambati, nah itu kita nang berdosa. Sini itu berhari waktu main judi misalnya, jangan dikisahkan itu main judi itu. Sini itu berhari waktu hidup waktu menyawang ayam, jangan dikisahkan juga itu. Kita sudah meninggal, kisahkan yang baik-baiknya. Bahari sini itu baik dan benar apa kejauhan. Kasus itu mengorbankan apa bisa. Jadi bagus saja itu dikisahkan yang baik-baiknya aja. Nah ada nama baiknya usah dikisahkan. Nah itu yang pertama, ujar para ulama, inti daripada ibadah itu satu, yaitu taubat kepada Allah tiap-tiap hari. Kalau dosa kumpul tiap-tiap detik, itu luar biasa. Orang-orang yang wali-wali Allah Ta'ala itu bukan cuma tiap hari, tiap detik, tiap waktu mereka itu bertaubat kepada Allah. Yang kedua, inti daripada ibadah itu adalah takwa. Nah itu luar biasa. Sudah takwa itu membuat keretaan, sudah nama halus ibadah. Yang ketiga, jadi takwa ini luas. Takwa ada yang mengatakan takwa, ada juga takwa itu takut. Orang yang takut kepada Allah lalu taatinya, orang bertakwa, artinya orang yang takutan dengan Allah. Yang ketiga, ini yang susah ya. Takwa itu kan sudah melingkup berdasarkan sudah macam-macam perintah Allah, macam-macam larangan Allah. Yang ketiga ini yang dituntut yang sangat berat, yaitu istiqomah. Nah itu yang benar-benar itu. Makanya kita meminta kepada Allah husnul khatimah wal istiqomah, supaya bisa istiqomah sampai ke mati. Banyak orang baca la ilaha illallah sampai ke mati istiqomah la ilaha illallah. Nah itu untung benar mati dalam keadaan mencintai Allah. Kalau orang berharinya orang berhari sampai bagiannya alim-alim di mata orang tuh. Contohnya kayak Guru Mu'az misalnya. Sidin tuh biar apabila hari Jumat tuh duduk jadi masjid itu istiqomah. Duduk aja. Jangannya duduk tuh di muka di mana akan dimunculkan. Jadi istiqomah deh. Ada pernah berubah. Jadi duduknya aja istiqomah. Nah dia tahu kisah orang Jepang di Sekumpul. Nah jadi di Sekumpul itu waktu arwah hidup kisah orang. Jangankan ibadah, duduknya aja istiqomah. Waktu belajar dalam sini itu, nah alim-alimnya mana? Jadi sini khusus duduknya guru si Ano, sini si Ano sudah diatur tuh. Guru si Ano di sini duduk, kainah Habib datang di sini duduknya khusus. Sampai-sampai nang kaya guru Sudi ada kalau kisahnya lah. Duduknya sini tuh nah sudah ditentukan di mana dibuat parkir situ sini duduk. Situ duduk. Waktu belajaran kisah orang Jepang atau kayak guru danau di bawah pohon. Kadang di muka guru tuh kan
deh maka nah hibah-hibah nang jadi bukan nang hibahnya bukan nang jauh-jauh penjepinannya nang duduknya karena orang mahabbahnya luar biasa kecintaannya jauh-jauh kayak guru din Samarinda cuma itu dapat tugas ini di dalam duduknya kisahnya di dalam melanggarnya itu. Jadi duduknya aja kayak guru master khusus di muka duduk situ bang deh. Ada beralihan. Apabila belajar duduk di tempat di mana duduknya aja istiqomah diatur bujur-bujur. Apabila acara haul ya kalau rancak aja di guru itu di video si Dinta tukang parkir si Din tukang atur orang nang deta. Padahal alimnya luar biasa. Haul tukang jaga parkir aja. Karena gampangan kan orang luar biasa kayak itu aja keadaannya. Jadi sampai hari ini Jepang banyak aja guru-guru yang di mata orang mereka itu duduknya aja istiqomah baik belajar. Sama ini sekolahan tuh sekolahan akan belajaran tuhnya sekolahan tuh lihat ya akan tuhnya duduk di muka aja sampai kenaikan kelas ada berpindah-pindahnya. Nah itu istiqomah jangan dapat tuhnya tuh cuma kebanyakan karena kaminya kan tujuh di belakang sekolah itu takutan kalau disuruh guru maju ke muka. Ada ulun lain dia malah jadi kanak-kanak yang di muka ulun tetapi hakun menyuruh di muka ini jadi hakun di muka ini bisa pintar ketahuan saja pintarnya nggak dibandingkan di muka. Ulun suruh nang di belakang terkajut inya baca aja ulun di muka terkijat inya kebiasaan lah sekolahan punya di belakang rajinnya bisa kegayaan jadi belakang nyaman bisa juga. Ada kami di negara itu sekolah pakai hal lain yang kita pakai kamu. Jadi nangarang banyak kawan di muka, nang jadi nang pintar-pintar ini banyak di muka aja mah bukan ujung memperhatikan dari kawanan di YouTube di mana-mana atau di internet. Ini jadi tuan guru nang di muka aja, nang ujung belajar, nang di belakang ini macam-macam mainnya. Ada nang bisnis macam-macam. Jadi nang duduk pembelakangan sekali nih biarlah. Jadi harapan belajaran guru-guru ini bukan kami di belajaran gurunya nyaring suara guru baca kitab aja sih tapi perhatikan juga anak murid. Ada juga guru nang memperhatikan kalau anak murid ini sekali membaca camangi anak murid camangi jadi tahu keadaan anak murid sekolahan banget juga. Jadi ada bertiga, berdua, nang kuring di belakang. Ini beri hal kayak ini kuring udah kelihatan di muka orang dudukan tinggi-tinggi di belakang berbahaninya. Enak gurunya keluar ajarannya bangunannya. Jadi sekolah seperti itu ini di belakang dengan warnanya. Gurunya kada tapi memperhatikan sinilah tahu baca aja sini. Ada nang guru memperhatikan canggih sidin, ketahuan sidin, baik sidin, pilas sidin telinga. Nah, guru nang memperhatikannya macam-macam guru. Ada guru ninya nang melajari lah anak-anak sekolah itu baca terus kata dia memperhatikan apa tapi sidin malam nang berdoa lawan Tuhan ya Allah mudah-mudahan anak-anak sekolah itu pintar-pintar inya baik-baik. Guru malam sejam mendoakan anak muridnya. Ada juga gurunya tuh malam kadang-kadang mendoakan kadang-kadang kada tapi waktu belajar perhatian luar biasa. Apabila ada nama ngantukin sudah para kisidin simbol sidin punya afwa sidin besok punya afwa sebuting ini aku bilang simbol sidin di muka hampirnya mengantuk. Nah jadi yang berat tadi adalah istiqomah. Kan ada lagi sudah daripada yang berat daripada itu istiqomah. Berat benar istiqomah ini. Karena apabila ada orang kawa istiqomah,
itu menunjuk akan wali Allah Subhanahu wa taala. Nang istiqamah zahir dan batin. Kenapa? Karena istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 keramat. Istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 keramat. Orang ni ada bisi karamat 1000. Sidin kada bisi karamat sidin. Jalan banyu dia tinggalan, ya. Kada bisi karamat lalu, tapi sidin ibadah istiqamah. Orang nang ini lebih hebat daripada nang 1000 bisi karamat tadi. Ada kalau hadis itu. Istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 keramat. Coba biarlah misalnya nih sembahyang berjamaah nang zahir dulu istiqamah berjamaah, kecuali darurat benar mama garing banget ketinggalan jamaah. Selama kada nang darurat nang luar biasa, kawa sembahyang berjamaah. Ini sembahyang berjamaah, sembahyang tahajud istiqamah tiap malam. Nang zahirnya nih. Nah ini gin banyak nang tabulirit kada kawan amalakan istiqamah nang ibadah nang zahir. Baca salawatnya misalnya 10.000 tiap hari 10.000. Baca Qur'annya 10 juz tiap hari 10 juz. Istiqamah kada ubah-ubah. Nah itu zahirnya sulit benar tuh orangnya aja nang kawan. Nah sekarang di dalam ulang terus sabarnya, terus syukurnya, ayo biar, terus zikirnya, terus taubatnya. Tiap detik Allah. Berapa detik? 24 jam sehari semalaman Allah. Istiqamah tetap hati Allah. Nah itu yang disebut dengan hebat daripada 1000 keramat. Hebat daripada 1000 keramat itu istiqamah, hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi hatinya tetap sabar. Hilang duit, kada berubah hatinya istiqamah dalam keadaan sabar. Anak meninggal, istiqamah tetap dalam keadaan sabar, kada berubah hati. Buriniknya aja kada ada. Wah ini luar biasa, luar biasa istiqamah yang benih rusak tetap kada berubah hati. Kesabarannya maksudnya kada berubah, dingin hati. Ditipu orang tetap dingin hati. Syukurnya pulang tampus batis kanang bangku kada berubah, tetap alhamdulillah. Nah itu ngarannya nang ngaran tadi lebih hebat daripada 1000 keramat. Orang wahid jelas kada usaha 1000 keramat. Gua putingin besi keramat dicium orang bolak balik tutup oke tangan. Buka lamari duit hibah. Sebuting misalnya keramat. Penyakit ada orang datang ampihan. Penyakit apa aja datang ampihan. Wah luar biasa dia. Gua puting aja hanya keramat. Ini 1000 keramat. Hebat nang istiqamah tadi. Cuma istiqamah ini orangnya hanya nang khususiyat nang kawa. Kita jangankan nang hati, nang zahirnya hanya kita banyak benar sudah kemudian amal-amal ibadah. Nah, jadi secara ringkas bahwasanya kita diperintahkan agar kita menomor duakan masalah harta dunia, dan yang kita nomor satukan adalah bersungguh-sungguhnya kita terhadap beribadah kepada Allah. Nah itu secara ringkasnya sudah. Jangan sampai kita ini mengutamakan harta dunia dan melalaikan daripada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, melalaikan daripada apa yang dituntut oleh Allah. Nah, jadi kita yakin benar, sudah yakin rezeki itu dijamin oleh Allah. Jadi di hati ini ibadah aja sudah atau ibadah apa sudah dijamin oleh Allah. Nah, cuma jangan juga nangarap dijamin lalu satu tayu
kenapa jadi saya karena mengkada kainnya secara adat kada tahu makannya anak. Nah cuman yang penting orang yang seperti itu nang wajibnya jangan ditinggalkan. Itu nang wajibnya. Aku nyaman kada begawi, kada berhubungan, kada tahu makannya anak. Yang sudah orang begini itu pasti sudah memikirkan begawi. Nah cuma bagi orang yang seperti ini asalkan kewajiban jangan ditinggalkan, selesai. Biar saya benar asal kewajiban jangan ditinggalkan. Nah berbeda dengan orang yang sudah hidupnya itu berkecukupan. Itu ayat bulan kisahnya. Nah yang situ mudah-mudahan berkat orang yang dicintai oleh Allah Imam Muhammad dan berkat yang sampai dimatiakan terkecuali kita tergolong orang yang dicintai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit berdoa dua menit. Kemudian di antara wali Allah Ta'ala Ibrahim anak Ma'bad Al-Ja'bari. Ada wali Allah Ta'ala Ibrahim Al-Zahid, sidin orang yang suhu, orang yang kada cinta lawan dunia, cinta dengan dunia karena dunia itu alat tadi. Al-Abid, orang yang ibadah, sidin hobi benar ibadah. Min akabiri sufiyah, sidin salah seorang daripada pembesar orang-orang yang bertasawuf. Apabila orang menyambut Ibrahim, tentu orang tahu Ibrahim tasawuf. Bila orang memandangkan Ibrahim mana aja Ibrahim tasawuf, tahu beritaan orang. Wal fuqaha ahli fikih sidin. Dul ahwal al-ghariba sidin mempunyai keadaan-keadaan nang aneh. Nang aneh-aneh nang ganjil-ganjil itu pacangan orang jadi hebat. Lagi halus sudah binang ganjil-ganjil kelakuan. Kadang-kadang berapa awaknya tak angkat. Syekh Muhammad Hashim. Ganjil. Kelakuannya, perkataannya lagi halus sudah ada menunjukkan keganjilan, keanehan. Nah, itu pacangan orang hebat itu benarnya lainnya. Ngasihin basic keganjilan. Wal mukasyafati al-ajibah, dan ilmu mukasyafah terbukanya hati nang ajaib-ajaib. Kayak musuh pemuluh kan Yesidin. Aku nih Yesidin termasuk orang ganjil Yesidin, raja ganjil. Sebujur banget, macam-macam sih itu nampina aneh-aneh. Waktu bacaan aja sih itu aneh ya, macam-macam kelakuan sih itu. Ganjil tadi bang, aneh-aneh, hebat-hebat, cara penyampaian macam-macam aja. Kalau perbuatan sih itu gaya sih itu aja. Orang nang ganjil tadi. Akhbara bimautihi qabla wafatihi, sidin menceritakan mengisahkan tentang kematiannya sebelum wafatnya. Dengan kematiannya sebelum wafat sidin. Sidin aku mandi kaina hari tahun tahu Allah ganjil bener sih itu mati aja tahu. Jamnya jam hari kisahkan sidin. Bahkan sidin wa nazara il mauti qabri, sidin memandang di sini aja sidin kubur kaina. Ayah seumur itu kan sudah tahu sidin meninggalnya hari apa kayak itu. Kemudian kuburnya kayak di sini sudah ada tempatnya. Wa kana yadhaku ahlul majlisi, dan adalah sidin itu bisa mentertawakan keluarganya. Sidin hendak mentawakan bukan keluarganya berlucu-lucu tertawa. Wa yabkihim idza syaa, dan sidin bisa menangiskan apabila harapan keluarganya itu tertawaan. Iwasti wad'ihim, ngaratan belah-belahkan tertawa. Pandir sidin kayak ini nangisan. Ini luar biasa nih lah. Ada nang penceramah lain. Karena sidin lucu-lucu tawa. Karena sidin kisah sedih nangisan. Nah itu termasuk hebat kalau lah mengetahui tentang kematian hari apa, kayak itu termasuk ajaib. Yang kalau itu tahu kayak itu siap-siap. Wa kana yauman yahudu wan nasu yabkun, dan pada satu hari beliau memberikan nasihat dan manusia dalam keadaan menangis. Hebatnya nasihat ini, semua hadirin menangis.
ayat Nabi Daud sidin mahutbah. Nabi Daud itu apabila sidin mahutbah bertahan nangis sampai-sampai sandal larut daripada saking banyaknya air mata. Ada kisahnya tuh dalam tafsir. Daripada hebatnya khutbah Nabi Daud itu sampai-sampai nang hadir mendengarkan khutbah sini itu nangisan bertahan sampai-sampai sandal itu larut saking banyaknya banyak air mata, dan bahkan ada kehitungan lagi nang mati mulik betanduk ketika mendengar khutbah sini itu mati banyak. Oh itu Nabi Daud itulah. Kenapa? Karena Nabi Daud ini pertama suara bagus. Apabila sidin mengaji Nabi Daud itu burung aja terkena. Apabila sidin mengaji lautan terkena. Nah, itu saking luar biasa bagusnya suara Nabi Daud itu, burung haratan terbang hingga mendengarkan sidin mengaji. Angin terkena. Apabila haratan angin itu bertiup ngaji Nabi Daud baca kitab Zabur itu angin ampih. Jangan yang wahid ini karaman lah haratan angin puting bidik itu datang ngaji terkena langsung puting beliau puting bidik. Yang situ mudah-mudahan berkat karamat Ibrahim bin Mahfud Al-Ja'bari kita berataan diberikan oleh Allah Ta'ala pengetahuan sebelum mati, sehingga bersiap-siap sebelum ajal kita tiba. Baik seminggu misalnya ada kabar nyaman sedikit, kemudian seminggu lagi meninggal dunia, kayak sidin nyaman tasbih lagi. Nah, cuma kita ini ada tanda-tandanya sudah. Mungkin awak sakitan macam-macam sudah itu tandanya. Di situ minatnya Allah.